Film Soul tahun 2020. Kisah ini berpusat pada Joe Gardner, seorang pianis jazz yang berbakat namun kurang beruntung, yang bekerja sebagai guru musik honorer di sebuah sekolah menengah. Musik bukan sekedar profesi bagi Joe, itu adalah jiwanya. Gairah tak tergoyahkan yang ia yakini sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Ia menghabiskan hari-harinya mengajarkan notasi musik kepada murid-murid yang tidak bersemangat, sambil diam-diam memimpikan momen di mana ia bisa naik panggung dan tampil bersama musisi-musisi jazz ternama. Namun, realitas seringkali berbenturan dengan mimpinya. Joe menghadapi dilema besar ketika ia mendapat tawaran untuk menjadi guru tetap, sebuah posisi yang menawarkan kestabilan finansial dan jaminan sosial. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan emas, tetapi bagi Joe itu terasa seperti jeruji yang akan mengurung mimpinya. Konflik batinnya semakin diperkeruh oleh nasihat ibunya yang memandangnya dengan rasa lelah dan skeptis, mengingatkannya bahwa obsesi terhadap musik jazz selalu berakhir dengan kegagalan. Tepat ketika Joe hampir menyerah pada takdir, sebuah panggilan telepon dari mantan muridnya mengubah segalanya. Ia diberitahu bahwa band jazz legendaris pimpinan Dorothy Williams sedang mencari pianis. Dengan semangat membara, Joe bergegas ke audisi. Di dalam bar, ia menampilkan permainan piano yang begitu luar biasa, penuh dengan improvisasi melodi yang menyentuh jiwa, hingga berhasil memukau Dorothy. Ia tidak hanya diterima untuk tampil malam itu, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari band. Bagi Joe, ini adalah puncak hidupnya. Ia akhirnya merasakan bahwa mimpinya terwujud, bahwa ia memiliki tujuan hidup yang jelas. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Dalam langkahnya yang penuh sukacita, Joe tidak menyadari lubang selokan yang terbuka di trotoar. Ia terjatuh, dan seketika itu pula kesadarannya terpisah dari tubuhnya. Ia mendapati dirinya sebagai roh mengambang di sebuah eskalator panjang yang membawanya menuju cahaya terang yang dikenal sebagai The Great Beyond atau alam kematian. Tidak terima dengan takdir yang terasa begitu tidak adil, Joe memberontak. Ia berlari melawan arus eskalator, melompat ke sebuah portal menuju dunia lain, dan jatuh ke dalam sebuah alam yang fantastis, The Great Before, alam sebelum lahir. Di The Great Before, Joe menemukan sebuah dunia yang unik, di mana roh-roh baru yang disebut jiwa-jiwa dipersiapkan sebelum dikirim ke bumi. Roh-roh ini dibimbing oleh para pembimbing bernama
Jerry yang bertugas membantu mereka menemukan percikan atau spark mereka, yaitu hasrat atau tujuan hidup mereka. Joe menyamar sebagai seorang pembimbing untuk menghindari penjemputan kembali. Ia kemudian ditugaskan untuk membimbing roh yang paling sulit, 22. Roh ini terkenal bandel dan sinis, telah melalui ribuan pembimbing, termasuk tokoh sejarah seperti Abraham Lincoln dan Marie Antoinette. Namun tidak pernah menemukan percikan yang membuatnya ingin hidup. Joe yang hanya ingin kembali ke tubuhnya melihat 22 sebagai tiketnya. Ia berencana membantu 22 menemukan percikannya agar 22 mendapatkan pin kehidupan yang memungkinkannya pergi ke bumi, yang kemudian akan ia curi untuk dirinya sendiri. Rencana ini membawa mereka pada serangkaian petualangan di The Great Before, termasuk pertemuan dengan Terry, seorang penjaga yang obsesif, dan kelompok mistis yang dipimpin oleh Moonwind, seorang penjelajah astral yang membantu roh kembali ke tubuh mereka. Dalam upaya ceroboh untuk kembali ke bumi melalui portal, Joe dan 22 melakukan kesalahan fatal. Joe alih-alih kembali ke tubuhnya sendiri, malah terjebak di dalam tubuh seekor kucing terapi yang kebetulan berada di dekatnya. Sementara itu, 22 masuk ke tubuh manusia Joe. Dalam keadaan yang membingungkan ini, mereka harus mencari Moonwind untuk melakukan ritual pengembalian yang benar, yang hanya bisa dilakukan pada waktu senja hari. Selama penantian, 22 yang kini hidup dalam tubuh Joe merasakan pengalaman-pengalaman duniawi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencicipi pizza, merasakan kehangatan roti, melihat keindahan daun jatuh, dan mendengar musik jazz yang dimainkan oleh teman-teman Joe. Momen-momen sederhana ini yang selama ini dianggap remeh oleh Joe menjadi penemuan yang luar biasa bagi 22. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak harus datang dari tujuan besar, melainkan dari hal-hal kecil yang membuat hidup terasa berharga. Tepat sebelum pertunjukan, 22 akhirnya mendapatkan pin kehidupannya, sebuah momen yang seharusnya membuat Joe senang. Namun, 22 menyatakan bahwa ia telah menemukan tujuannya dan tidak ingin menyerahkan pin itu. Dalam pertengkaran mereka, Joe menyalahkan 22, menuduhnya telah mencuri mimpinya. Ucapan yang menyakitkan itu membuat 22 terpuruk. Pada akhirnya, Terry berhasil menangkap mereka dan mengembalikan mereka ke The Great Before.
Di sana Joe mendapati bahwa 22 telah kehilangan percikannya dan menjadi roh tersesat. Ia menyadari kesalahannya dan kembali ke tubuhnya sendiri tepat waktu untuk tampil di konser impiannya. Joe memainkan piano dengan sempurna dan ia mendapat sambutan hangat. Namun, setelah pertunjukan berakhir, ia merasakan kekosongan yang mendalam. Dorothy, pemimpin band, menceritakan sebuah kisah metaforis tentang ikan yang mencari lautan tanpa menyadari bahwa ia sudah berada di dalamnya. Joe akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi sebuah kondisi yang sudah ada dalam setiap momen kehidupannya. Dipenuhi penyesalan, Joe kembali ke The Great Before. Ia menemukan 22 yang tersesat dan berhasil mengembalikan pin kehidupannya. Dengan sebuah daun maple, ia menunjukkan kepada 22 keindahan sederhana dari hidup. Dan 22 berhasil mendapatkan keberanian untuk melompat ke portal dan memulai hidupnya di bumi. Joe yang kini berada di eskalator menuju dunia tujuan dihentikan oleh salah satu Jerry yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup sebagai hadiah karena telah menginspirasi 22. Joe menerima tawaran itu, berjanji untuk menghargai setiap menit hidupnya, menyadari bahwa tujuan hidup sejati adalah hidup itu sendiri. Pelajaran mendalam dari film Soul. Film ini mengajarkan beberapa pelajaran fundamental. Pertama, tujuan hidup bukanlah cita-cita besar yang harus dicapai, melainkan sebuah percikan yang ditemukan dari hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di puncak kesuksesan, melainkan dalam perjalanan itu sendiri. Kedua, film ini menunjukkan bahwa identitas dan nilai diri kita tidak bergantung pada karier atau pencapaian kita. Joe berpikir tujuan hidupnya adalah menjadi musisi, tetapi ia baru menemukan kebahagiaan ketika ia belajar menghargai setiap momen dari interaksi dengan orang-orang hingga menikmati hal-hal sederhana. Akhirnya, Soul mengajak kita untuk merayakan kehidupan itu sendiri, bukan hanya mengejar tujuan. Kehidupan adalah tujuan itu sendiri, dan setiap napas yang kita ambil, setiap rasa yang kita cicipi, dan setiap momen yang kita bagikan adalah bagian dari percikan yang membuat hidup layak untuk dijalani.